Mereka adalah para pejuang hidup. Tidak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Perihnya berjuang, suka duka adalah bagian dari cerita sukses perjalanan hidup mereka. Ketemu lagi dengan saya, Hendrik Tangke Allo di HTA Channel. Merah putih selalu di hati. Para sahabat, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Seorang tokoh di Kota Depok tentunya, yang selalu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Sehingga hari ini suatu momen yang begitu luar biasa ketika beliau ini berkenan hadir ya untuk bincang-bincang bersama dengan saya bagaimana perjalanan kisah beliau sehingga ada di posisi saat ini. Tapi tentunya sebelum berada di posisi ini beliau memiliki cerita panjang ya bagaimana perjalanan hidupnya sehingga apapun nanti yang mungkin nanti akan kami bicarakan insya Allah bisa memberikan inspirasi bagi para pemirsa yang mendengarkan kami. Langsung saja hari ini saya kedatangan tamu sahabat saya. Saya panggil Bang Haji Tajudin karena memang beliau lebih senior daripada saya. Sudah hadir bersama saya Bang Haji Tajudin. Apa kabar Bang Haji? Sehat ya? Sehat. Apa kabar? Sehat. Salam sehat. Sehat ya. Ya. Yang penting dalam kondisi sekarang sehat dulu lah ya Bang Haji Amin ya. amin sehat. Supaya Bang Hatta ya. kita bisa beraktivitas dengan baik, melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Ya. Oke, Bang Haji, tadi kan saya sudah buka ya bahwa Bang Haji ini adalah seorang tokoh di Kota Depok yang tentunya telah memberikan banyak inspirasi, ya memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Tetapi kan di balik itu pasti ada cerita-cerita, ya suka duka kehidupan sehingga alhamdulillah bahwa Bang Haji sampai di posisi saat ini. Ya, kalau boleh tahu Bang Haji gimana sih kesibukan saat ini? Boleh diceritakan sedikit? Ya, terima kasih Bang HTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk masyarakat Kota Depok. Amin. Terima kasih saya bisa datang di HTA Channel. HTA Channel Bang Haji. Saya bergembira sekali nih bisa hadir di sini. Tadi sekilas moto dari Bang HTA itu hampir mirip itu dengan saya. Yang mana tuh? Ada kata-kata apa tuh? Perih apa tuh? Perihnya berjuang, Perihnya suka duka. Ya. Itu dari dulu moto saya bukan perih sebetulnya, merih. Merih. Merih itu bahasa Betawi, Bang. Oh, oke. Jadi merih itu pesan emak saya. Saya orang Betawi sini soalnya. Saya bisa cara emak. Jadi emak saya itu pesan lu hidup mesti merih. Merih. Ya. Ya. Merih itu bahasanya kalau kita satu hari dapat uang 100.000, itu kita nggak boleh habisin semua. Kita sisihkan untuk bekal kita di kemudian hari. Karena belum tentu kita besok dapat makan lagi kan begitu. Betul. Itu yang Bang. menjadi motivasi saya. Nah, kegiatan saya Bang HTA alhamdulillah ya di mana Bang HTA tahulah saya sekarang sebagai wakil ketua DPRD. Ya. Kebetulan saya udah 2 periode dipercaya oleh masyarakat Kota Depok. Wabil khusus saya kan sekarang ada di Dapil BJ Cinere BCL ya. BCL. Intinya bagaimana saya berbuat untuk masyarakat Depok. Amin. Saya punya moto. Oke. Saya tidak akan berhenti untuk bergerak. Nah, itu kan bergerak luas tuh, Pak. Ya. Apapun saya kerjakan untuk kepentingan masyarakat. Kota Depok. Ya. Jadi gitu, Bang. Oke, itu kan kesibukan kantor ya, rutinitas sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah diberikan oleh masyarakat. Betul. Nah, di luar kegiatan kesibukan kantor ada kesibukan lain, Bang Haji? Jadi saya memang dulu Bang HTA sebelum bergerak di sebelum jadi anggota Depok atau Politisi, perwakilan ya ya. politisi, saya adalah seorang kontraktor. Kontraktor. Wow. Saya pengembang Pengembang perumahan. ya, perumahan ya. Walaupun- Hebat loh, Betawi jadi pengembang luar biasa. Oh, itu tidak ujuk-ujuk, Iya, tidak iya, ujuk-ujuk ada proses seperti ya. ada proses. Nah, saya sekarang di samping anggota DPRD juga masih ada sedikit kegiatan lah. Oke. Biasa kalau orang Betawi itu kan ngurusin rumah orang pendatang, Bang. Oke, maksudnya?
Ya, kita nyiapin tempat untuk orang-orang pendatang nih di Depok nih. Kebetulan orang-orang pendatang yang belum punya rumah gitu kan, yang tingkat pendapatannya menengah ke bawah itu kan perlu kita pikirin juga bagaimana dia bisa. Oke. Jadi kalau bahasa kesibukan mah banyak ya. Ada kesibukan saya. Oke, Bang Haji. Nah, untuk sampai di posisi ini kan tidak mudah. Ya. Zaman kecil dulu SD, SMP, SMA itu di Depok ya. Di Depok. Ya, gimana perjalanan itu? Jadi saya SD itu di Krukut, SMP juga. Nah, ini SMP yang unik saya. Saya SMP itu kan 3 tahun jadi 3 kepala sekolah, Bang. 3 kepala sekolah? Karena pindah-pindah saya. Bandung apa? Ya, enggak juga. Soalnya kayak orang tua saya meninggal tahun 86. Oh. Jadi sebelum meninggal itu memang orang tua saya kesakitan. Iya. Ya, intinya saya ekonomi lemah lah. Waktu itu SMP ya? SMP kelas 2 saya. Orang tua saya udah nggak bisa cari uang karena sakit. Akhirnya saya sekolah dibawa ke daerah Mardani saya, Senen. Iya. Nah, itu kerja sama orang sambil sekolah. Pahit saya. Luar biasa ya. Pulang lagi setelah lulus SMP, saya di Semea Negeri 23. Semea? Ya, kebetulan bisa negeri itu, alhamdulillah. Itu jalan Allah Subhanahu Wa Taala, karena negeri kan dulu nggak bayaran. Iya. Beda dengan swasta. Jadi di negeri pun saya tidak tinggal sama orang tua. Karena 86 orang tua udah meninggal. Saya tinggal dengan saudara, sama bekerja juga. Perih saya. Makanya saya kalau ingat cerita dulu gitu, zaman saya sekolah. Ya mohon maaf, jangan sampai nemuin lah di anak dan saudara saya. Karena memang butuh perjuangan. Ya, tapi kan justru dengan perih tadi itu kan membuat Bang Haji ini kuat. Ya? Betul Bang Atea. Jadi begini, kan? Saya punya prinsip juga sebetulnya pada waktu itu. Setelah saya lulus sekolah itu, saya punya prinsip. Bahasa Betawinya, masa lu bisa gua enggak. Nah. Itu yang saya tanamin di hati saya. Orang jadi ini, masa iya gua nggak bisa nih. Orang punya itu, masa iya gua nggak bisa nih. Iya. Makanya termotivasi saya setelah saya nikah tahun 1992, saya termotivasi untuk saya jadi pengusaha walaupun awalnya memang pengusahanya kecil-kecilan. Ya, semua kan dari kecil-kecilan. Saya usaha mebel. Oh, sempat ya? Sempat. Furniture. Pernah saya kreditnya saya beli di Klender, saya bawa ke Depok, saya jual ke orang-orang di kampung dengan cara cicil bayar, sehingga dari itulah kita menghasilkan pundi-pundi untuk bagaimana kita bisa melangkah ke depan supaya kita bisa dipandang orang, Pak Hatea. Jadi mohon maaf kan untuk mengangkat derajat. Itu menjadi ukurannya kan sosial ekonomi itu sebetulnya kalau di kampung. Ya. Kalau di kampung itu sosial ekonomi sangat menjadi tolak ukur dan ukuran kita bagaimana kita bisa dihargai oleh masyarakat. Saya tanamkan itu, ya alhamdulillah. Seiring waktu terus saya tidak berhenti yang namanya untuk usaha. Saya pernah jadi juragan angkot, Bang. Juragan angkot. Luar biasa. Jadi saya punya angkot itu dari 1 sampai 5 sampai 6 saya punya angkot. 6 angkot? Iya. Juragan angkot dong? Juragan angkot. Kayak Sidul ya? Nah, juragan angkot saya. 3 tahun saya narik terus tuh, Bang. Iya. Cuman setelah 3 tahun saya merasa saya pandang ini udah cukup untuk saya serahkan kepada supir. Iya. Ya, saya cuman memantau-mantau saja. Dilepas. Ya. Ada berjalan tuh saya. Luar biasa. Nah, disitulah mungkin ya titik awal kebangkitan ya. Kebangkitan saya. Bisnis sudah mulai naik, diserahkan kepada supir, tinggal dikontrol. Kontrol. Ya. Terus setelah merasa bisnis udah mulai jalan ini ya, itu sejak kapan tuh mau masuk ke politik? Oh, masih panjang lagi, Bang? Panjang. Ada lagi? Gimana ceritanya? Jadi 2005 saya bergerak lagi di bidang properti, Bang. Properti. Ya, saya jadi pengembang perorangan. Oh, luar biasa. Sampai 2014. Awal-awal nyalek saya masih jadi berkembang tuh. Sampai sekarang saya. 2014 ya? Ya. Bahkan saya sampai dapat muri akad kredit terbanyak dalam 1 hari. Berapa? Dari BTN. Waktu itu saya hampir 50. Sehari? Iya, tapi pengembang perorangan loh ini. Perorangan, bukan yang pakai PT itu bukan. Iya. Jadi dapat muri ada, penjaga murinya ada di rumah saya. Ya tapi kan kalau artinya walaupun perorangan kan justru memudahkan ya bagi orang-orang ekonomi lemah. Ekonomi lemah ke bawah. Nggak perlu banyak persyaratan, boleh punya rumah. Jadi dari modal itu udah Bang Hatea, saya jadi pengembang perumahan.
ada tawaran untuk ke politik. Mm-mm. Terus juga kebetulan ada salah satu teman lah yang sekarang menjadi sohib saya juga di parlemen. Tawaran untuk masuk ke partai politik. Iya, iya. Ya, saya cobalah di 2014 untuk bisa dapat berkiprah, berbuat untuk masyarakat. Saya pikirnya begini. Saya ingin dapat berbuat untuk masyarakat, tapi di satu sisi saya terbatas dengan kemampuan ekonomi ya. Walaupun saya ada usaha juga, tapi kan nggak bisa juga. Kalau saya ingin berbuat untuk masyarakat Depok, masyarakat Cinere Limo dengan menggunakan apa namanya, uang kita sendiri. Iya, betul. Nah, makanya ada tawaran dari teman saya untuk masuk ke partai politik dan juga mencoba mencalonkan. Intinya tujuan saya adalah yang pertama, saya ingin mewakili masyarakat di sedapil saya bagaimana proses daripada perkembangan pembangunan yang ada di wilayah saya. Betul. Karena memang sebelum saya jadi dewan, itu yang namanya Limo Cinere, bukan Beji ya, waktu itu Beji sudah ada keterwakilan. Iya. Ini merasa tertinggal, Bang. Nggak ada perhatian. Ya, nggak ada perhatian. Bahkan dengan Kelurahan Grogol juga pun tertinggal. Makanya dasar itulah, atas dasar itu yang ada di hati saya, sehingga saya bisa dapat maju sebagai caleg pada waktu itu tahun 2014 dengan perolehan suara, Bang. Iya. Saya nomor 2 sekota Depok. Luar waktu biasa, itu. luar biasa. Di bawah Pak Babay pada waktu itu saya. Padahal baru ya. Padahal baru saya. The best voter nomor 2 sekota Depok dari 600 caleg pada waktu itu yang ikut bertarung, termasuk Bang Hate pada waktu itu juga kan ya. Jangan disebut. Iya. Wah, jadi malu saya nih. Iya, lanjut. Oke, Cuy. Terus. Jadi begitu. Makin seru nih. Jadi begitu. Nah, seiring perjalanan ini memang tadi apa yang disampaikan Hate juga, tidak ujuk-ujuk saya jadi pejabat. Ini kan kecil-kecil begini juga pejabat gitu nih. Oh iya. Itu kan ada di lembar negara. Tercatat di lembar negara nih, anak Betawi asli bocah krukut. Karena motonya anak kampung dewek saya. Anak kampung dewek. Bocah kampung dewek. Jadi itu intinya begitu. Iya. Jadi seiring sejalan saya di partai politik juga alhamdulillah Bang HTA dipercaya untuk posisi sebagai bendahara. Bendahara ya. Megang duit terus dong, Ji. Ya, itulah duit partai kita, bukan duit sendiri. Oke. Nah, Bang Haji memutuskan untuk berpindah haluan ya dari bisnis angkot, juragan angkot, kemudian bisnis properti, dan terakhir memutuskan untuk terjun di dunia politik. Itu apa yang mendorong Bang Haji? Tadi saya sampaikan Bang HTA bahwa saya berkeinginan bagaimana saya dapat berbuat untuk masyarakat banyak dengan tidak mengeluarkan kos dari pribadi saya. Oke. Saya ingin membangun jembatan, saya ingin membaguskan jalan, lingkungan. Itu kalau kita pakai dengan kos uang sendiri kan kita dari mana? Dengan masuk ke politik inilah kita bisa memenuhi aspirasi daripada kebutuhan masyarakat. Sesuai kita disumpah pada waktu itu memang kita harus memenuhi aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada kita. Makanya dasar itulah saya intinya ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat Depok. Oke, Ji. Nah, sampai saat ini apa aja yang sudah diperjuangkan untuk masyarakat Depok, khususnya di Dapil Haji sendiri? Ya, alhamdulillah Pak HTA ini sebetulnya yang merasakan sebetulnya harus ada ditanya langsung sebetulnya kalau ke masyarakat. Tapi kalau saya yang ngomong nanti katanya kebiasaan saya. Tapi akan saya sampaikan di sini. Harus disampaikan. Saya sampaikan di sini. Alhamdulillah dengan adanya saya sebagai wakil rakyat, ya yang notabene kalau anggota dewan itu mempunyai dana aspirasi, sepenuhnya itu saya berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terutama di bidang infrastruktur. Terbukti ini ada 4 jembatan yang sudah saya dibangun oleh pemerintah kota dalam hal untuk dari anggaran aspirasi saya. Tapi difasilitasi oleh Pak HTJ. Ada beberapa rumah tidak layak huni. Ada drainase yang memang pada waktu itu belum tersentuh sama sekali. Tapi sekarang sudah dilaksanakan. Maupun turap. Nah, ada juga sekarang yang dalam waktu dekat ini ada komunitas itu persilatan. Betawi perkumpulan yang memang berbadan hukum. Karena memang di pemerintah kota juga. Bang Haji ini jago silat?
dulu. Oh, Kalau sekarang sih udah agak ngos-ngosan. Wih. Ya, tapi alhamdulillah saya sekarang dari Dewan Penasehat JTBM, Apa tuh? Jalak Tangan Betawi Muda. Oh, itu perguruan silat Perguruan Betawi silat. ya? Masih sering latihan, Ji? Jarang saya, cuman Ngos-ngosan juga ya ya ngos-ngosan. kalau Tapi iya. kalau iya, iya. hari lahir JTBM saya selalu hadir. Hadir Dan saya juga memberikan dana aspirasi saya, Bang. ke mereka. Nah, itu memang saya itu. setuju itu, Ji. Jadi untuk memajukan daripada seni-seni budaya di Kota Depok ya kita harus pikirkan juga. Iya dong. Makanya itu. Budaya itu nggak boleh dilupakan. Betul. Ya, karena kan bangsa ini terbangun salah satunya dari budaya. Budaya. Ya, Betul, Bang. itu harus dijaga. Setuju saya. Oke, Ji. Ini kan Bang Haji ini kan Betawi asli, lahir dan besar di daerah Krukut situ, Ya, Limo, Krukut, Limo. ya. Limo. Nah, kalau orang Betawi kan jarang-jarang nih yang mau terjun ke politik. Ya, Bang Haji ini salah satu orang yang spesial. Nah, pertanyaan saya di keluarga ada jiwa politik nggak sih? Keluarga yang ikut berpolitik nggak sih? Kalau turunan garis, sebetulnya kalau orang mau jadi dewan, jadi wali kota, jadi bupati itu kan sebetulnya tinggal tergantung garis tangan ya. Iya. Semuanya sudah dicatat di Omil Mahfud gitu. Mm. Tapi kalau mau lihat tren trust saya, itu dari bapak awalnya sebetulnya. Oh, ada ya? Bapak saya pejabat, Oh. RT. Ya. RT seumur hidup, ya itu kan RT pejabat kan? Nah, iya pejabat pemerintahan paling bawah itu paling kan. bawah. Itu RT seumur hidup. RT sama. Seumur hidup bapak saya. Sampai meninggal masih jadi RT. Waduh. Mungkin atas dasar garis tangan itulah. Nah, masalah keberadaan saya sebagai orang politik Politisi. di keluarga, terutama kan memang kita mendapat dukungan dari istri saya dan anak-anak Iya. saya. Awal saya nyalon juga saya minta dukungan, pendapat dari keluarga-keluarga terdekat. Nah, jawabannya kalau memang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, kenapa enggak? Betul. Nah, alhamdulillah saya dapat support, dukungan dari anak, istri, saya maju. Alhamdulillah. Nah, iya, alhamdulillah untuk anak saya kan 3 nih. Iya. Sekarang kayaknya yang kalau saya perhatiin yang mau ikut jejak saya ini bukan yang pertama, malah yang kedua. Yang kedua ya. Wow. Sekarang baru di SMA kelas 2 dia. Kelas 2. Udah sering ikut-ikut Sering gitu ingin ya. bicara politik udah agak Wow, diskusi politik. ya diskusi. Ya, Gitu. luar biasa ya. Begitu, Ya Bang. memang kita harus tanamkan ke anak-anak muda jangan anti terhadap politik. Betul. Ya karena kehidupan kita kan tidak terlepas dari kehidupan politik apapun itu ya. Iya. Oke. Ji, Bang Haji kan sekarang ini kalau menurut saya karir politiknya ini luar biasa. Ya sampai bisa ada di pimpinan DPRD Kota Depok saat ini. Nah, ke depan ada rencana nggak sih, Ji, sebagai putra daerah nih? Ya bukan kita bicara putra daerah atau bukan putra daerah, tidak. Ya, ada rencana nggak sih untuk jadi wali kota gitu? Nah, ya kan? Kalau saya gini Bang Hatta, kalau keinginan dan cita-cita pasti ada lah. Orang Adalah politik ya. itu nggak mungkin. Nggak mungkin cuma stuck di salah satu tempat saja. Iya. Pasti punya cita-cita untuk lebih tinggi lagi kan gitu. Iya, amin, amin. Tapi kita partai Bang. Iya. Nah, partai itu politik. ya kalau mungkin Abang tahu lah petugas partai, perintah partai kan begitu. Iya. Betul, betul. Kalau saya sepanjang nanti partai membutuhkan saya untuk bisa maju ya kenapa enggak? Iya. Kan dari sekarang juga udah mulai persiapkan untuk diri saya nih untuk tingkat Kalau- elektabilitas, popularitas dan yang lain-lain. Betul. Kalau masyarakat kan saya tuh kalau ke daerah Cinere Limo itu, Ji. Iya. Saya tanya Bang HTJ, waduh, tukang-tukang ojek pinggir tuh semua tahu. Oh, itu Bang yang di dalam katanya. Wah, luar biasa sih Bang Haji ini. Ya kan? Nah, kalau seperti itu kira-kira apa ya? Dengan niat tadi itu untuk jadi eksekutif, ya. Apa yang sudah dilakukan, Ji? Yang pertama saya lakukan itu tadi Bang. Bagaimana kita dikenal oleh masyarakat. Hmm. Bagaimana kita bisa dilihat sisi positifnya dari masyarakat. Pasti bukan sisi negatif. Iya. Kalau sisi negatif orang udah pasti nggak resep lah. Tapi bagaimana saya menciptakan masyarakat Kota Depok umumnya melihat saya sebagai sosok politisi yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Kalau sudah masyarakat menilai seperti itu, tidak ada cacat negatifnya dalam perjalanan karir politik itu menjadi bekal mungkin. Iya. Menjadi bekal. Oke, saat ini menurut Bang Haji, Kota Depok, pemerintahan Kota Depok sekarang ini gimana? Oke nggak? Ini kita bicara oposisi bukan nih? Kalau Wah, bicara sebagai wakil rakyat. ya, jadi gini Bang, ini kan kita memang di Depok sama-sama kita ketahui ya masyarakat juga. Udah hampir 3 periode kan kita dipimpin oleh teman kita sebelah ya.
Tapi harapan kita nih sebagai anggota DPRD yang notabene memang merupakan mitra daripada pemerintah, itu memang seharusnya bagaimana sama-sama kita membangun Kota Depok secara seutuhnya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Tapi seiring jalannya itu memang tergantung pemerintah kota juga. Bagaimana menata pemerintahan ini, terutama dalam proses pembangunan. Walaupun memang di situ ada andil kita ya sebagai legislatif, Pasti. penetapan anggaran dan pengawasan serta fungsi legislasi juga. Harapan saya nih dengan kepemimpinan terakhir lah Pak Idris ya, Pak Wali Kota nih, ya mudah-mudahan ada perubahan yang signifikan lah terhadap pembangunan maupun indeks prestasi masyarakat Kota Depok. Luar biasa Pak Haji ya. Nah artinya Bang Haji ini kan punya niatan yang mulia, ya ingin membantu masyarakat melalui eksekutif ataupun legislatif. Nah ini kan luar biasa. Nah Bang Haji, apa yang bisa disampaikan ke anak-anak muda kita di Depok ini, ya supaya bagaimana mereka bisa lebih mencintai Depok? Ya harapan saya untuk anak-anak muda di Depok, ini waktunya kita untuk bergerak, anak-anak muda yang ada di Kota Depok. Karena membangun suatu pemerintahan atau kota ataupun negara sekalipun itu dibutuhkan pemuda-pemuda. Pemuda yang mempunyai jiwa pemikiran yang positif ke depan. Nah, tidak harus menjadi legislatif, tidak harus menjadi eksekutif sebetulnya. Betul. Tapi dorongan dan semangat, masukan serta saran ini diperlukan oleh masyarakat Kota Depok maupun pemerintah walaupun negara Indonesia yang kita cintai ini. Peran pemuda sangat penting di sini. Ya, saya bagian kalau bisa dikatakan saya kan bagian masih pemuda nih. Kalau masih kita lihat umur sih udah nggak muda sebetulnya. Pemuda, semangat masih muda, iya kan? Tapi harapan saya mari sama-sama nih pemuda yang ada di Kota Depok, mari kita menjadi fungsi pengawasan juga dan fungsi controlling juga terhadap jalannya pemerintahan. Nah kalau memang ada kesempatan di tahun yang akan datang, di tahun yang berikutnya, kalau memang pemuda ada mau ingin kesempatan untuk terjun ke dunia politik, ya kenapa enggak? Kalau memang partai ada, ya kan, terus pendukungnya juga ada, kan gitu. Segalanya kan butuh pendukungan juga itu. Oke, Bang Haji, ini luar biasa bincang-bincang kita, sangat menarik ya. Banyak ternyata hal-hal yang mungkin selama ini orang di luar sana tidak tahu seperti apa sih sisi Bang HTJ. Ya, Bang HTJ ini kalau kita sebut 3 huruf itu di Depok ini hampir semua orang tahu. Ya, itu panggilan beliau sehari-hari. Nah, Bang HTJ, biar lebih menarik nih bincang-bincang kita, ya saya akan mengundang nih sahabat kita juga, ya rekan kita, rekan Pak Haji juga, supaya diskusi ini lebih bisa memberikan inspirasi ke banyak orang. Ya, ada Bung Ikrafani Hilman. Wah. Kita undang ya, kita ngobrol sama-sama siap. dia ya, karena waktu itu sih dia sudah pernah tampil dengan saya dan luar biasa. Ya ternyata juga bisa memberikan inspirasi. Ya kita panggil lah, bro, sini bro. Ya. Oke, para sahabat, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita. Setelah tadi tiba-tiba nongol mystery guest, ya. Tapi saya ajak aja sekalian biar makin seru nih bincang-bincang kita. Ya, sehingga banyak hal-hal yang nanti akan kita kupas tentang bagaimana sosok Bang HTJ ini di Kota Depok dengan segala kiprahnya. Hadir bersama saya, para pemirsa pasti sudah kenal Ikrafani Hilman. Bro, ya. Aduh. Bang Haji siap. Ya. Bro, lu tiba-tiba nongol, jadi ya sudahlah. Mystery guest kita, ya Bang Haji ya, kita hadirkan. Enggak misteri lagi ya? Enggak, ini lagi. Tampil. Udah tampil ya, jadi bukan mystery guest lagi. Ya walaupun orangnya memang misterius. Bro, gimana? Ini sosok Bang HTJ di mata lu? Tadi tuh gue dengerin di situ, Bang. Bang, wah jangan perih, apa kan? Merih. Iya, betul. Bang, Abang punya pengalaman jadi usaha angkot. Ini sekarang gimana sih Bang usaha angkot sekarang ini, Bang? Masih merih nggak sih? Kan modelnya masih sama, masih benar-benar bukan bandar namanya, bos-bos angkot punya 5 juragan angkot gitu ya. Iya. Nggak ada perubahan kan, modelnya masih sama kan? Enggak, untuk sekarang saya udah jual semua, Bang. Nah,
Dari 2014 saya udah jual tuh angkot semua. Buat modalnya halek dong. Salah satunya itu juga. Wah. Yang kedua gini, kita kalau cerita masalah angkot. Iya, iya. Angkot itu terakhir merasa, bukan terpuruk ya, merasa kurang enak lagi gitu. Kan usaha ada titik tingginya tuh. Iya. Kalau usaha ada titik paling tinggi, ada titik paling rendah. Nah, usaha angkot itu titik paling tinggi itu terakhir di 2012 masih bisa. 2012. Masih mantap. Di 2014 itu mulai agak turun. Kenapa? DP 300.000, 500.000 kita punya motor. Oh. Itu awalnya tuh. Ah, Ini awal menurun usaha angkot. Makanya teman-teman yang punya angkot 2-3 pada waktu itu banyak yang dijual semua karena memang penumpangnya jarang udah. Karena orang mau naik motor, karena dengan DP 300.000 bisa dapat. bisa dapat motor, Pak. Bisa gaya-gayaan udah ya. Bisa gaya. Ya, ya. Tahu-tahu ditarik. Nah, itu nggak ada. Urusan belakangan. Nah, itu mulai ada tuh berasa tuh pengusaha-pengusaha angkot yang di Depok. Oh, Yang lebih parahnya lagi sekarang, tahu Bang apa? Apa tuh? Pengusaha angkot Gunung Tikar itu satu onderdilnya mahal, Ah. kedua ada ojek online. Iya. Gojek, iya kan? Orang mesen aja melalui gadget itu apa? Handphone, ada aplikasi, datang dijemput ke rumah. Kalau angkot kan kita kudu nunggu dulu. Nah makanya dari situ terpuruk pisan dah. Nah makanya saya juga sebetulnya punya pemikiran juga nih. Karena saya bagian daripada pengusaha angkot, kalau saya lihat itu mobil di jalan raya bawa sewa cuma 1, 2. Kesianan katanya gitu. Kasihan. Kesianan kata Kasianan orang. kalau kata orang Betawi. Orang Betawi mah. Nah, makanya menjadi bahan pemikiran kita juga nih. Saya nih rasa kecil hati. Komisi C nih, Iya, Komisi C nih. benar. Perhubungan. Cuman lebih kepada sebetulnya saya ingin itu memberikan masukan kepada terutama kalau memang beliau masih punya leasing gitu kan. Ataupun dia bayar pajak ataupun dia bayar kir ataupun apa. Itu saya ingin nanti ngasih masukan ada dispensasi lah. Supaya memang transportasi rakyat ini yang tidak mempunyai aplikasi. Kan aku nggak kasih aplikasi. Ini tetap ada sebetulnya. Pengen saya masih ada. Luar biasa. Iya. Salah satunya kita ingin ngasih masukan kepada Organda yang merupakan naungan daripada ini, ya bisa mengasih solusi kepada pengusaha-pengusaha angkot bagaimana angkot yang ada di Kota Depok ini tidak punah. Gitu. Iya. Ya, tapi memang susah sih ya ngadepin persaingannya ya. Persaingannya sama tadi itu. Online. 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 Motor tambah murah, tambah banyak orang punya motor. Nah. Kan? Makanya begal tambah banyak. Emang banyak begal Depok. Banyak yang punya motor di Depok. Ayo. Emang banyak begal Depok. Ya, itu di TV kan kemarin di media itu kan Ada ya. Depok Kota Begal itu. Kata muncul kan? Muncul waktu itu di media itu Depok Kota Begal. Mungkin sih cuma satu kejadian terus diviralkan Nggak kemana-mana. segitunya ya. Nggak segitu amat Cuma lah. kan dapat satu viralnya se-Indonesia. Viral, iya. Ya, walaupun ya kita mesti hati-hati juga ya. Betul. Tapi bro, sorry, lu apa gua sih? Lu aja. Alah deh, lu kan tamu, nggak apa-apa. Tamu adalah raja kan, ya udah lu dulu deh. Gue masih penasaran itu soal angkot. Ya udah lu tanya deh. Kan kasihan ya, lama-lama mau sampai kapan mau digratisin, dimurahin, tadi kir apa segala macam. Kalau penumpangnya semakin lama semakin terus berpindah cara transportasinya, kan tetap nggak ini bang ya. Ya, Tapi padahal kita tetap perlu nih angkot nih. betul. Tapi ini kan kita namanya usaha, Bang. Saya selaku wakil rakyat yang notabene memang bisa membawa aspirasi. Ini kan juga Organda juga bagian daripada organisasi, Bang. Ya. Ya, kebetulan kita juga di Komisi C pernah kedatangan daripada Organda pada waktu itu dan juga komunitas supir-supir angkot. Tapi bukan kedatangan ke kantor ya, ke rumah secara pribadi ini, Bang. Bagaimana Ngadu gitu? Ya, ngadulah bagaimana pemecahannya nih, permasalahan kita angkot kita ada sebagian yang masih leasing ke mana? Ke bank. Dealer. Oh, ke bank, iya ke kan, bank. karena memang BPKB-nya disekolahin bahasanya gitu kan. Sekolah ya. Tapi bagaimana biar nanti bisa menutup angsuran daripada pendapatan setoran. Nah, kita lagi cari formasi. Kebetulan kita ada koperasi tuh, Bang. Aji punya koperasi? Ada koperasi, KB namanya, Koperasi Angkutan Bogor pada waktu itu. Masih ada di Jalan Meruyung sekarang. Sekarang udah ganti KAD atau masih KAB? KB namanya. Ada lagi KWK. Itu KWK punya DKI. Ya. Kita KB. Hebat loh. Si Bang Haji ternyata sebelum jadi
anggota dewan bahkan jadi pimpinan DPRD ini punya sejarah memang udah melayani Iya. masyarakat. Tapi masyarakatnya waktu itu keterbatas, cuman komunitas Di daerah angkot. situ. Enggak, komunitas angkot Komunitas dulu. angkot. Karena kita memang terjun di kita usaha angkot, Bang. Iya. Tadi Bang Haji cerita ke gue bro, ya sambil dia usaha angkot, juragan angkot lah ya, dia sering bawa sendiri katanya tuh angkot narik. Di posisi pimpinan sekarang ini masih kangen nggak masa-masa itu, Ji? Kalau lihat Iya, angkot, kalau lihat tiba-tiba angkot ingat kangen. gitu. Iya, Tapi iya. pernah saya coba sekali. Pernah ya? Waktu itu masih jadi anggota DPRD baru itu. Iya. Saya coba sekali. Dapat? Saya masih pakaiannya pakaian biasa, pakai kaos oblong. Dapat penumpang? Dapat, cuman ya itu penumpang dapatnya karena ingin ketemu saya aja. Bukan semata-mata naik untuk tujuan Pondok Labu gitu kan. Atau Pondok apa dari Gandul Lebak Bulus cuman ingin ngikut. Wah, nyupir anggota Gimana dewan nih? nih, temen Iya. gua gitu. Jadi itu aja. Ngadu di angkot tuh, ngadu di angkot. Mungkin Jadi boleh seperti itu. juga Bang sebagai untuk membangkitkan pariwisata Kota Depok. Dia bayar nggak waktu itu? Mungkin Bang. Dia bayar nggak? Enggak, karena saya ingin cuma melepas kangen saja. Iya. Bagaimana saya duduk di depan gitu kan, jadi supir angkot. Bahkan Ada pada saat dia turun, diongkosin lagi gitu ya? Nah. Jadi sampai sekarang nih Bang Ikra ya, Bang HTA, saya kalau saya memang kebetulan libur tuh, saya kan suka pakai motor saya tuh ada motor-motor jadul. Kebetulan saya juga koleksi juga motor. Jadi saya nongkrong di tukang mie pangsit, jalurnya jalur angkot. Kalau memang kita lihat ada teman kita yang masih narik, terus nggak ada penumpang, saya suruh turun sini. Saya ajak makan mie. Luar biasa. Selesai mie saya bagi duit. Luar biasa. Karena memang beliau bagian daripada pemilih saya. Iya. Gitu. Yang sekarang di supir angkot itu rata-rata pemilih saya, Bang. Ya, artinya kan Bang Haji juga kan tidak melupakan Oh, kawan enggak. masa sulit. Tidak. Tidak melupakan sejarah, Iya, bro. saya tidak melupakan sama sekali. Iya, Ya, sejarah. ada yang terinspirasi ngikut-ngikut abang gitu, supir angkot tuh. Ya kan itu tadi dari awal kan kita udah bilang, kita berada begini kan udah ada garis tangan. Garis tangan dicatat sono di atas ya kan. Tapi kan bagi mereka itu kan juga bisa jadi motivasi. Bisa, betul. Ya, satu jadi kebanggaan bahwa teman mereka, sahabat mereka bisa jadi pimpinan DPRD. Ya, pimpinan loh, bukan anggota. Lu sih anggota, bro. Lu juga pimpinan fraksi lah ya. Tapi kan beliau pimpinan dewan loh. Lu masih, aduh. Nah, itu bisa jadi motivasi buat mereka, buat anak-anak mereka bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan. Nah, itu. Betul, itu salah satu Ya, motivasi memang. Cuman mungkin di Ninggang, di Bapak, Ninggang? Ninggang itu apa bahasa Indonesianya? Aduh. Bahasa Betawi itu Ninggang. Tolong diterjemahin aja nanti. Ini kamus Jadi kalau Betawi nih gua. untuk di Bapak mungkin nggak mungkin jadi anggota dewan karena memang satu udah tua. Jadi dia bisa memotivasi kepada anaknya. Tuh teman Bapak aja tuh. Dulu supir angkot bisa jadi anggota dewan. Jadi motivasinya Luar begitu aja Bang Hatta. biasa, itu benar, Iya kan? benar. Kayak gini yang kita butuhkan loh. Orang-orang seperti ini yang memang memulai segala sesuatu itu bukan sudah terima enak dari orang tua ya. Ya, gitu betul ya. ya. Gitu loh. Kalau Bahwa saya semua emang dari harus nol. diperjuangkan. Dari perjuangan dari bawah saya Bang. Dari bawah benar saya. Jadi kalau tukang bubur bisa naik haji, dan supir angkot bisa jadi pimpinan dewan. Wah. Dan udah naik haji. Iya. Iya. Udah haji. Iya. Tapi bukan tukang bubur saya. Bukan tukang bubur. Iya. Jadi kalau jadi supir angkot, tidak sekedar dia bisa naik haji, bisa juga jadi pimpinan dewan. Wah. Maka jangan ragu jangan salahkan kalau ada anak yang punya cita-cita jadi supir angkot. Siapa tahu jadi pimpinan dewan. Ya, mudah-mudahan. Benar Bang. Bang Ikra ini luar biasa Bang Ikra. Tapi ini ada pertanyaan yang agak sensitif. Kalau nggak berkenan mungkin bisa diedit. Ya. Bang Haji itu kan dari fraksi apa Bang? Golkar saya. Bang. Golkar. Lu lihat tuh Dari tahun berapa kuningnya. Bang di Golkar? Bagaimana? Dari tahun Dari tahun 2009. 2009 ya? Berarti Belum lama. Betah Bang? Ya betah lah. Lu Nyaman ya saya. betah lah, udah Ini pimpinan. saya sana jadi pimpinan. Emang kalau di nggak Golkar betah, ya. lu mau ajak? Jadi maksudnya kan pintu kalau PD Perjuangan itu terbuka terus. Saya mohon maaf kalau di PDI Perjuangan mungkin nggak jadi pimpinan. Masih ada Pak Hatta ya. Antriannya masih panjang ya. Antrian panjang antriannya. Iya. Tapi kan semua bersahabat. Sahabat. Iya kan, harus sama-sama membangun Depok. Nah, ini sebenarnya yang kita tunjukkan tuh ya. Mungkin nanti 2024 kita akan dalam tanda kutip bergesekan lagi sama Bang Haji. Tapi setelah itu politik selesai. Betul. Kita berkawan lagi gitu. Karena punya cita-cita yang sama Bang ya. Betul. Bangun Depok menjadi lebih bagus gitu. Soal cara, kan paling bedanya
abang lewat sono, saya lewat sini. Tapi tujuannya nanti Depok yang lebih bagus gitu bang. Betul. Kadang-kadang kita bareng ketemu di perempatan, ya kan. Kadang-kadang abang belok sini, kita belok sini. Tapi tujuannya sama. yang saya rasa setelah saya masuk Dewan selalu bersama sama PDP tuh. Iya kan? Iya, berarti Selalu bersama saya di PDP dulu. Iya, iya, dalam eksekutif ya, mendukung. Iya. Nggak pernah beda. Iya. Itu yang diharapkan Iya. ya, supaya apa ya, sinergi itu makin kuat. Betul. Ya kan semua yang kita kedepankan adalah kepentingan rakyat ya. Betul. Iya. Gitu loh. Nah ini sebenarnya contoh yang bagus ya. Bagus sekali, itu harus dicontoh oleh Politik tuh nggak boleh politisi-politisi baper. lain. Ya, nggak boleh Nggak boleh, baper, nggak boleh. dikit-dikit. Nggak boleh baper. Baper. Ya kan? Nah, bro, Iya. di kacamata lu, sosok Bang Haji ini, Bang HTJ ini seperti apa? Bukan di kacamata itu. Sudut pandang lu, bro. Aduh, gimana sih? Ya. Jadi dipandang dulu bang. Dipandang dulu. Iya, oke. Sebelum berpendapat. Menurut lu gimana beliau ini? Ini ya, gua pertama kali kenal Bang Haji ini, dulu kan belum jadi anggota dewan ya bang ya? Belum ya. Kan? Ke rumahnya. Lu belum. Iya, saya ke Gua rumah belum, beliau. Dia juga belum. Oh, saya udah. Ya udah. Saya udah. Udah ya? Yang ke Udah. rumah? Iya, Lu udah. bayangin aja lu rakyat, lu tapi Kan memang saya begitu. berangkatnya sama sahabat saya waktu itu. Oh iya. 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 Tapi dulu urusannya tim pemenangan yang nggak menang itu. Ah, iya betul. Enggak lah gitu ya. Iya. Nah, Menurut lu gimana? waktu itu sih orang yang bersahaja ya. Bersahaja ya, Kayak betul kami juga baru sih. kenal ya kan. Apa adanya ya? Apa adanya. Bukan adanya apa? Belum ketahuan galaknya bro. Tapi begitu di DPRD, ngomong, waduh gue bilang dahsyat ya abang ini gue. Galakan untuk kebaikan. Iya. Artinya kalau lihat ada yang ribet belok, nah dia nggak tahan dia tuh. Hebat. Dia pengennya ringkas cet. Langsung tujuan gitu. Iya bang. Iya, betul. Jadi barang gitu loh. Betul. Bolak belok. Iya. Ya kan gini juga, kita seorang pemimpin, itu kan harus mengayomi. Mengayomi. Kalau anggota satu sama lain ada yang bertektokan dalam hal suatu kebijakan ataupun pendapat, tugas kita pimpinan untuk menengahkan itu. Betul. Tapi tujuannya adalah bagaimana apa yang merupakan salah satu usulan dari teman-teman ini menjadi masukan untuk OPD Iya, dan yang adalah pemerintah. merupakan aspirasi dari masyarakat. Iya, itu. Ya Dan, kan? dan Bang HTJ ini enggak, kalau bicara ya memang pakai bahasa rakyat bro. Itu tadi aja bahasa rakyat itu kadang-kadang nggak ngerti gua, bro. Bahasa Betawinya gitu loh. Bahasa tinggi Bukan Betawi. maksud, iya, tapi ini yang gua banyak belajar itu adalah nggak bikin ribet. Dan memang apa yang persoalan yang ada di rakyat, Apa kan, adanya ya. ungkapin aja gitu Iya, lah, betul. bahasa Setuju. rakyat gitu lah. Itu yang memang dibutuhkan kadang-kadang ya. gitu. Kalau intelektual kan kadang-kadang Waduh, bahasanya muter-muter juga ya. ya kan di langit ya kan, Sementara di bawah lupa gitu. cuma dia doang nggak ngerti. Iya. Bahasa langitan lah ya. Apa namanya? Bukan ya. Nah, itu sebenarnya keunggulan. Oke. Kesan gua sama Bang Gitu Haji. ya. Mm-mm. Ya. Terus begitu bang. Mm-mm. Terus Jadi sebagai sahabat nih, Ji, pertahankan itu. Siap. Ya, karena Depok butuh sosok seperti kalian berdua ini. Ya, Ya, Bang Haji, Pak Ikra juga seperti itu. Ya. Ya. Ya mudah-mudahan saya bapak tuh anak baru, saya Iya. belajar sama Bang Haji. dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini hari ini bisa semakin memberikan inspirasi ya kepada para pemirsa yang ada di rumah dimanapun itu berada, bahkan bisa menjadi motivasi ya bagi orang-orang lain bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun ya, maka tetap semangat sehingga insya Allah kalau kita sudah melakukan itu dengan penuh tanggung jawab ya maka pasti akan tercapai apapun yang kita cita-citakan. Oke, mungkin itu saja para sahabat bincang-bincang saya dengan dua orang yang luar biasa di Kota Depok hari ini ya. Bang HTJ, terima Siap. kasih kehadirannya. Sama-sama, Bang HTJ. Sukses untuk siap. perjalanan karir ya, bahagia Terima kasih. bersama keluarga, Terima kasih. semakin dicintai oleh konstituen. Ya, Ya, Dan- gitu yang penting. Dan ditunggu kalungnya. Oh iya, boleh. Nggak ada yang dibagi-bagi, kita belum dapat. Boleh. Nanti kru semua dikasih. Oh, siap. Ya. Tenang, dapat kru nanti ya. Dan Bro Ikra, makasih Ya, ya. sama-sama. Udah datang lagi HTA. ya, memberikan warna baru, warna tersendiri bagi channel HTA ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk dua narasumber kita hari ini. Oke, para sahabat, demikian tadi bincang-bincang saya dengan dua tokoh muda di Kota Depok yang menurut saya tokoh yang begitu hebat, ya bisa memberikan inspirasi bahkan bisa memberikan warna bagi kehidupan politik di Kota Depok. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya.
Demikian dan sampai ketemu lagi di episode-episode yang tentunya tidak kalah menarik untuk kita dengarkan bersama-sama. Masih bersama saya dengan Hendrik Tangke Allo di HTA Channel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merah putih selalu di hati. Yeay.